Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Ainur Rohman, NIM 137, kelas Strategi dan Kebijakan Bisnis B, Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara. Konsep dasar strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan dalam bisnis merupakan suatu rancangan yang berisikan serangkaian cara atau aktivitas yang menjadi pedoman suatu organisasi bisnis dalam berperilaku yang bertujuan untuk mencapai tujuan suatu organisasi bisnis. Strategi dan kebijakan bisnis juga ditujukan untuk memenangkan kompetisi atau persaingan dari perusahaan yang lain karena semakin banyaknya bisnis yang muncul yang mengakibatkan semakin ketatnya persaingan bisnis untuk mencuri perhatian konsumen. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah strategi yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini diperoleh dari informan kunci yang berasal dari berbagai stakeholder yang terkait dalam pengembangan perikanan di Kabupaten Kayong Utara, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, Bapeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, pelaku usaha perikanan. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka penyusunan strategi dan kebijakan yang akan dipilih. Analisis ini berbasis pada cara berpikir logis dalam memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalisasi kelemahan dan ancaman. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pada saat dilakukan FGD atau Focus Group Discussion, muncul beberapa isu dan permasalahan yang masih ditemui nelayan dan dirasakan menjadi kendala pada saat kegiatan penangkapan. Isu dan permasalahan tersebut yaitu penangkapan kapal dari luar, alat tangkap tidak ramah lingkungan, lembaga permodalan, SPDN, armada skala kecil, dermaga labuh di pulau-pulau, pasokan es, penangkapan kapal dari luar. Berdasarkan isu permasalahan tersebut, dilakukan strategi pengembangan usaha perikanan tangkap dengan mempertimbangkan faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal strategis pengembangan usaha perikanan dalam analisis SWOT terdiri dari faktor kekuatan, yang merupakan suatu keunggulan yang dimiliki oleh perikanan tangkap dari hulu sampai hilir di Kayong Utara yang diidentifikasi sebagai potensi sumber daya perairan Indonesia, wilayah penangkapan ikan, akses distribusi ikan, dan jumlah kapal angkut. Dan faktor kelemahan merupakan suatu keterbatasan atau kekurangan yang dianggap serius menghalangi kinerja pengembangan usaha perikanan tangkap di Kayong Utara yang diidentifikasi yaitu alat tangkap tidak ramah lingkungan, jumlah armada skala kecil, ukuran armada skala kecil, dan kapal lokal kalah bersaing dengan kapal pendatang. Yang kedua yaitu faktor eksternal strategi, yaitu pengembangan usaha perikanan dalam analisis SWOT terdiri dari faktor peluang, merupakan kesempatan atau peluang sumber daya yang dimiliki oleh perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara yang diidentifikasi yaitu pembangunan pabrik es, keberadaan SPDN di pelabuhan, dan pembangunan dermaga di pulau. Faktor ancaman yaitu suatu kondisi yang sumber
berasal dari luar dan berpotensi memperlemah kinerja pengembangan usaha perikanan tangkap di Kayong Utara yang diidentifikasi yaitu akses terhadap kelembagaan permodalan, konflik dengan nelayan luar, dan regulasi terkait dengan perizinan. Selanjutnya yaitu berdasarkan perumusan strategi dan perhitungan IFAS dan EFAS tersebut, maka strategi yang dapat ditempuh dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara adalah pengembangan teknologi penangkapan, peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan, dan membangun sarana transportasi dan distribusi ikan. Pengembangan usaha perikanan tangkap di Kayong Utara menggunakan model pendekatan QSPM atau Quantitative Strategy Pian Matrix dengan memprioritaskan langkah-langkah strategi didominasi oleh komponen faktor kekuatan S dan O. Pada tabel 9 menyajikan hasil analisis pendekatan QSPM untuk menentukan urutan prioritas langkah-langkah strategi pengembangan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara. Berdasarkan hasil analisis pada tabel tersebut ditemukan urutan prioritas langkah-langkah strategi tersebut yaitu pengembangan teknologi penangkapan, pembangunan sarana transportasi, distribusi ikan, dan peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan. Selanjutnya yaitu implikasi kebijakan. Dalam rangka pengembangan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan usaha perikanan tangkap. Upaya-upaya tersebut harus terkait dengan strategi dan kebijakan yang diberlakukan secara spesifik pada perikanan tangkap, yaitu 1. Strategi pengembangan teknologi penangkapan dan armada bagi nelayan lokal dengan melalui penambahan ukuran dan jumlah armada sehingga nelayan lokal diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dalam melakukan kegiatan penangkapan sehingga nelayan lokal mampu bersaing dengan nelayan pendatang yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah yang sama. Yang kedua yaitu strategi pembangunan sistem transportasi dan distribusi ikan dengan melalui program peningkatan pembangunan pabrik es, dermaga di pulau, dan SPDN di pelabuhan sehingga diharapkan sistem transportasi dan distribusi ikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu strategi pengawasan terhadap wilayah penangkapan. Perlu adanya kebijakan terkait pemberian sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan-nelayan yang dalam kegiatan usahanya menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, sehingga diharapkan dengan kebijakan ini sumber daya ikan dan ekosistem laut dapat terjaga dengan baik. Yang selanjutnya yaitu dasar teori yang digunakan. Teori dasar pertama yang digunakan yaitu teori analisis SWOT. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka penyusunan strategi dan kebijakan yang akan dipilih. Analisis ini berbasis pada cara berpikir logis dalam memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalisasi kelemahan dan ancaman. Teori dasar yang kedua yaitu QSPM, yaitu merupakan tahap akhir dari analisis formulasi strategi berupa pemilihan alternatif terbaik untuk dipilih. Dan teori dasar yang ketiga yaitu matrik EFAS dan IFAS. Teori EFAS atau External Factor Analysis Summary yaitu kesimpulan analisis dari berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan perusahaan, sedangkan IFAS atau Internal Factor Analysis Summary yaitu kesimpulan analisis dari berbagai faktor internal yang mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Yang terakhir yaitu komentar terhadap artikel. Jadi pada artikel tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jurnal tersebut yaitu
bagian pembahasan yang sudah dijelaskan itu secara rinci dan mudah dipahami. Sedangkan kekurangan pada jurnal tersebut yaitu kurang mencantumkan apa itu pengertian dari teori QSPM dan matrik EVAS dan IVAS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.